selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Seperti yang selalu Ibu jelaskan di awal video pembelajaran ya. Tetap patuhi protokol kesehatan baik di rumah maupun di sekolah ya. Nah, di sini sudah ada aturan-aturan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kita harus memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir itu adalah mencuci tangan ya. Kemanapun dan dimanapun kalian berada ya, sebelum kalian memegang makanan atau misalnya sesudah kalian berjabat tangan dengan orang lain, kalian harus selalu mencuci tangan. Kemudian menghindari kerumunan ya. Kalau misalnya berbicara dengan orang lain itu menjaga jarak minimal 1 meter dan tetap memakai masker ya. Menghindari kerumunan atau kumpul-kumpul ya yang berhubungan dengan keramaian. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti biasa Ibu Guru selalu menyiapkan doa Bapa Kami yang akan selalu kita baca setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran atau materi hari ini. Nah, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah berdoa bersama Ibu Guru. Semoga materi yang akan kita pelajari hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami dengan baik, dan tentunya bisa berguna nanti ketika kalian menghadapi ulangan harian maupun ulangan kenaikan kelas. Oke, kita akan lihat di sini Ibu Guru punya pantun. Nah, perhatikan, di sini ada 2 pantun untuk membuka materi atau pembelajaran kita di pagi hari ini agar kita tetap bersemangat ya, dan kalian tetap fokus mendengarkan materi yang akan Ibu jelaskan. Pantun yang pertama, naik kereta rodanya 2 dari selatan menuju utara. Pagiku buka dengan doa, salam damai dan sejahtera. Oke, itu pantun yang pertama. Sekarang pantun yang kedua. Bambu betung, bambu belah, warna hijau terlihat biru. Mari semangat berangkat sekolah, belajar mencari ilmu. Oke, nah itu dia ya. Itu adalah 2 pantun ya yang Ibu bacakan untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Bagaimana? Apakah masih tetap bersemangat? Nah, kalau masih, kita akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk ke susunan materinya. Nah, hari ini ya, kita masuk ke tematik tema 6, subtema yang ketiga, yaitu tentang giat berusaha meraih cita. Jadi di sini kita akan melihat ya, usaha-usaha apa saja sih yang akan kita lakukan agar cita-cita kita bisa tercapai. Nah, ini ada di pembelajaran 1. Kalian bisa siapkan buku LKS tema 6, kemudian buku paketnya tema 6 juga. Ya, kalian cari subtema 3 pembelajaran 1, buka bukunya. Nah, materi hari ini itu ada mata pelajaran IPA dan ada bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran IPA kita akan belajar tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, ya, pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi. Oke, kalau sudah kita next, kita akan lihat materi yang pertama tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup. Kalian bisa buka buku LKS-nya itu halaman 67 ya, di subtema 3. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari pelestarian makhluk hidup. Kita klik. Nah, ini ya, ini adalah
pengertian dari pelestarian makhluk hidup, yaitu usaha yang dilakukan manusia untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang ada, agar hewan dan tumbuhan itu tidak punah atau tidak rusak. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan. Di mana di sini kita melakukan usaha-usaha, ya. Tentunya usaha itu dilakukan oleh kita sendiri manusia. Gunanya adalah untuk melindungi hewan-hewan dan tumbuhan yang ada tadi supaya mereka tidak punah, kemudian tidak rusak, sehingga hewan dan tumbuhan ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, ya. Nah, kemudian pelestarian hewan dan tumbuhan itu dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya. Jadi ini pentingnya kenapa kita harus melakukan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan, ya. Jadi di sini hewan dan tumbuhan itu sangat berguna untuk kita manusia. Salah satunya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, jadi kita harus melakukan usaha-usaha yang dapat menjaga dan melindungi hewan dan tumbuhan itu tadi agar mereka tidak punah atau rusak. Oke, kita back, kita kembali. Kemudian ada hewan dan tumbuhan. Nah, kira-kira apa ya yang ada di dalam kotak ini? Oke, mari kita klik, kita akan lihat isinya. Nah, ini dia. Ini ada nama tumbuhan, kemudian manfaatnya, kemudian ada nama hewan dan ada juga manfaatnya. Nah, ini ada dua, ya, ada dua tempat. Yang pertama di rumah, kemudian yang kedua ada di sekolah. Nah, kita lihat dulu yang di rumah nih, yang biasa kita temukan. Nama tumbuhan yang pertama itu adalah jahe. Nah, manfaat jahe itu bisa sebagai obat, kemudian bisa sebagai bumbu dapur. Ya, itu biasa digunakan oleh mama kalian untuk memasak, ya. Kemudian nama hewan di sini ada sapi. Nah, manfaatnya itu adalah sebagai bahan makanan dan tenaganya itu juga bisa dimanfaatkan, ya. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang kedua itu kita lihat di mangga, ya. Nah, manfaat mangga itu adalah sebagai bahan makanan juga, ya. Nah, mangga itu yang kita makan apa, anak-anak? Buahnya, ya, bukan kulitnya, ya. Jadi buahnya yang kita makan dan juga sebagai peneduh. Nah, yang disebut sebagai peneduh itu adalah pohon mangga, ya. Kalau dia mempunyai pohon yang besar, ya, otomatis misalnya kalau kita kepanasan, nah kita bisa berteduh di bawah pohon mangga tadi karena dia mempunyai daun yang lebat, kemudian pohon yang besar. Nah, nama hewan yang kedua kita ambil ikan saja. Nah, ikan. Nama hewannya itu adalah ikan, kemudian manfaatnya itu bisa sebagai bahan makanan. Ya, jadi ikan ini bisa kita masak, goreng, kemudian bisa dimasak gulai, kemudian asam pedas, nah berbagai macam, ya, bisa kita bakar juga, ya. Nah, itu adalah manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian sekolah. Nah, apa saja nama tumbuhan dan nama hewan yang ada di sekolah tempat kita, ya. Nah, misalnya ada bunga mawar. Nah, bunga mawar ini manfaatnya sebagai tanaman hias, ya. Tanaman hias itu artinya tanaman-tanaman yang kita simpan, ya, misalnya di tepi-tepi rumah, di depan rumah atau di depan teras kita, ya, itu sebagai penghias untuk mempercantik lingkungan rumah kita. Kemudian nama hewannya biasanya yang kita sering temukan di sekolah itu adalah serangga dan katak, ya, itu yang paling sering kita lihat, ya. Nah, serangga dan katak ini kalau misalnya di sekolahan, ya, itu bisa sebagai bahan percobaan, ya, misalnya percobaan itu bisa dilakukan oleh anak IPA biasanya, ya. Nah, percobaan itu mengenai binatang-binatang atau hewan-hewan seperti ini itu biasanya dilakukan untuk bahan percobaan, ya. Jadi ini beberapa nama hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan di sekitar sekolah kita. Kemudian manfaatnya juga kita bisa tahu, ya.